Hai Sobat PBI, kalian sedang mendengarkan Bidik Podcast, bincang-bincang pendidikan by Pendidikan Bahasa Inggris UAD. Judul podcast pada episode 6 ini adalah tantangan bagaimana gadis Banten jatuh cinta pada Jogja. Dengan narasumber Ratu Syafira Nurfitria, salah satu model dan mahasiswa PBI UAD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di Bidik Podcast. Saat ini kita sudah masuk ke episode 5 dan tamu kita hari ini adalah Mbak Syafira Ratu Safira? Ratu Syafira. Ratu Syafira. Ratu Syafira itu siapa? Saya. Oh gitu. Maksudnya kamu tuh mahasiswa PBI angkatan? Mahasiswa PBI angkatan 2018. 2018. Berarti sudah selesai skripsinya? Sudah lagi proses yudisium. Oh, proses yudisium. Berarti wisuda bakal di bulan? Insya Allah Oktober akhir Oktober. Oke. Kamu asli mana? Aku asli Pandeglang, Banten. Pandeglang, Banten. Wah, hati-hati ya. Kenapa? Iya, biasanya ini stereotip, nggak benar sih sebenarnya. Tapi Banten itu kan terkenal dengan apa yang sedang diributkan oleh dua orang, yaitu adalah pesulap merah dan soal santet gitu. Iya. Iya, maksudnya terkenalnya karena hal itu, cuma nggak semua juga. Nggak semua berarti ada. Ada, pasti. Pernah? Nggak cuma Pandeglang lagi, maksudnya di berbagai tempat juga pasti ada. Kan? Semua wilayah. Iya. Di Indonesia bahkan di dunia itu punya tradisi soal santet gitu ya. Bahkan di Afrika ada voodoo gitu dan macam-macam gitu ya. Kamu pernah dengar nggak tetanggamu atau apa kena santet gitu? Enggak sih. Atau saudara gitu? Gimana ya? Bukan santet sih. Apa? Kayak ngirim aja gitu. Ngirim gimana tuh? Waduh. Ngirim gimana? Ngirim buat diikutin, buat ngikutin orang gitu. Maksudnya ngirim? Tapi bukan buat nyakitin, buat nyantet kayak. Oh, kodam. Atau apa? Ngirim makhluk Iya. Buat ngikutin orang itu. Ngikutin atau menjaga atau mencelakakan? Oh, kayak memata-matai ya gitu. Memata-matai. Iya, kurang lebih Itu gitu. kamu taunya gimana? Cerita aja, cerita orang. Aja. Oh, gitu. Ada juga kayak yang ganggu terus bikin orang itu sakit, tapi bukan apa ya? Kayak gatel-gatel gitu misal. Nah, itu. Ada kiriman terus bikin gatel-gatel. Gitu. Itu tetanggamu pernah dengar cerita kayak gitu? Pernah dengar. Kamu percaya nggak? Gimana ya? Percaya nggak percaya sih, karena belum pernah ngerasain juga. Jangan sampai ya. Jangan sampai. Cuma percaya nggak percaya gitu ya. Cuma orang terdekat yang ngalamin, jadi ya. Jadi gitu ya. Tapi intinya sebenarnya di semua wilayah di Indonesia ada, nggak cuman. Ada. Iya, nggak. Itu Di Jawa pun banyak kayaknya. Terlalu mendeskripsikan. Apa ya? Padahal di semua wilayah itu punya tradisi santet gitu. Tapi kamu orang yang percaya sama santet? Gimana ya? Percaya kayaknya. Percaya ya. Hal-hal kayak gitu ada. Iya. Kalau saya sih pada posisi yang mempercayai kalau sihir itu ada, bahkan ada surat jin, ada beberapa kitab-kitab yang memang di situ meriwayatkan soal bahaya dari sihir ya. Kalau di Arab di luar sana kan sihir ya. Kalau sampai ke Indonesia tuh ada istilah jadi santet, jadi teluh, tapi itu memang. Tapi sekali lagi itu adalah propaganda jin, setan ya untuk menggoda manusia gitu ya. Jadi kembali lagi itu hanyalah untuk menggoda keimanan kita, baik bagi pelaku yang ingin menyantet ataupun yang disantet. Itu sebenarnya solusinya kembali lagi kepada keimanan kita gitu loh. Kalau orang beriman kan nggak mungkin nyantet orang, ngapain sih menyelakakan saudara sendiri gitu kan. Dan itu kan bersekutu dengan jin. Padahal itu syirik, dosa besar gitu kan. Kalau kita disantet, obatnya juga mungkin dari beribadah, mendekatkan diri. Jadi ya gitu. Kok kita jadi ngomongin jin ya? Oke. Pandeglang itu kayak apa sih? Pandeglang itu bukan kota besar sih. Dia desa yang masih alam banget.
masih banyak pohon, nggak banyak gedung-gedung kayak gitu. Termasuk suku Baduy itu di Pandeglang. Baduy itu Banten, Rangkas. Di Pandeglang juga ada kan? Enggak. Enggak, bukan Pandeglang tapi kayaknya. Bukan. Rangkas itu. Oh, Rangkas. Tapi Banten sih. Berarti nggak kayak Jakarta. Kalau Tangerang gitu kan Oh, kalau Tangerang Banten juga, cuma kan ya udah rame, emang udah ya, Jabodetabek tuh. itu udah lebih kota, lebih elit ya. Eh, Kalau Pandeglang tuh bagian ujungnya, ujung kulon tuh. berarti habis Pandeglang ujung Kulon. Ya, Wow. Berarti dekat dengan hutan itu, dengan apa? Taman Nasional itu. Berapa kilometer lagi tuh wah dari? tetap jauh sih, Tetep tetap jauh. jauh. Cuma kehitungnya Pandeglang itu ya pojoknya itu. Pernah ke ujung Kulon? Enggak sih. Iya. Jauh juga. Itu kan keren ya. Tapi mistis di daerahmu cukup ini dong berarti. Kan kamu dekat dengan ujung Kulon tuh. Iya, tapi saya kan tinggalnya di bagian kotanya ya. Bagian kotanya itu Kabupaten Pandeglang. iya, kabupatennya. Itu biasa aja sih, Biasa enggak mistis-mistis. Oke, siapa tahu. Bah, saya berharap kamu tuh cerita mistis gitu. Aduh, Kayak enggak. podcast horor gitu. Soalnya di keluarga juga nggak ada yang kayak gitu-gitu, nggak aneh-aneh. Aman-aman aja. Bapak Gimana? orang mana tuh? Orang Banten, Pandeglang. Kamu anak berapa sih? Aku anak tunggal. Oh. anak pertama. Tadinya anak pertama, cuma karena yang keduanya udah nggak ada, jadi anak satu-satunya. Jadi anak satu-satunya dari harusnya dua bersaudara. Iya. Awalnya dua bersaudara. Iya. Berarti bapakmu masih muda nih? 50-an. 50 awal. 50 awal iya. 50. Ibu asli Pandeglang juga? Enggak, ibu asli Jakarta. Di Jakarta. Oke. Bapak aktivitasnya apa? Aktivitasnya kerja. Kerja. Kenapa ngomongin bapak saya? Tahu apa yang ngerti kan ternyata. Tahu apa yang kenalan sama bapaknya Safir. Oh gitu. Adik berarti yang nggak ada tuh adik. Iya, Udah lama? 2 tahun yang lalu. Baru kemarin kan? Iya, 2020. Berarti pas pandemi itu. Pas Kenapa? awal pandemi. Kecelakaan Motor atau? mobil. Dia bawa mobil atau Enggak, dia sama teman-temannya naik mobil? naik mobil berempat lewat tol. Terus kecelakaan. Ya, terus kecelakaan. Semuanya meninggal dunia. Iya, Berarti parah tuh kecelakaannya. iya cukup parah. Parah sih. Tunggal atau? Tunggal. Kehitungnya kayaknya tunggal. Soalnya nabrak kontainer dari belakang. Waduh. Perjalanan dari Pandeglang atau? Enggak, itu justru perjalanan pulang karena malam dari Karawaci. Tahu Karawaci nggak ya? Tol Karawaci ya? Iya, itu mau pulang, mau ke Pandeglang. Dari Bandung. Dari Karawaci. Oh dari Karawaci. Dan seusia semua itu korbannya. Iya, teman SD mereka tuh berempat. Pas itu adikmu kelas berapa? SMA atau kuliah? Itu lulus SMA mau daftar kuliah. Jadi abis nemenin temennya tes SBM. Jadi waktu itu kan SBM kayak berkloter-kloter gitu kan. Maksudnya kayak ada yang minggu ini, ada yang minggu depan gitu kan. Nah itu satu orang temennya itu lagi SBM. Terus 3 orang lainnya itu ikut nemenin. Terus pulangnya mereka makan lah ke Karawaci gitu. Main. Terus pulangnya baru. Jadi. Berarti dia nabrak. Iya, nyalip dari kiri. Terus nggak tahu. Nyalip dari ini berarti ya? Iya, nyalip dari kiri. Terus nggak tahu tuh di depannya ada kontainer. Itu nggak terhindarkan akhirnya. Iya. Kayak zigzag gitu main. Yang nyetir temen-temennya? Iya, temannya. Cuma adik saya posisinya di depan juga di samping supirnya. Waduh. Ya jangan sampai ada pertanyaan bodoh kayak wartawan-wartawan tuh. Gimana perasaan Anda gitu kan pertanyaan yang ini kan. Ya intinya udah ada berlalu dan Iya. itu yang ya kita sebagai orang yang masih di dunia sedih ya, tapi barangkali itu jalan yang terbaik gitu. Iya. Kita nggak ngerti mungkin kehidupan orang yang meninggalkan kita itu jauh lebih indah di sana nggak ngerti. Ya nggak? Iya, betul. Iya. Mungkin kalau misalnya udah kuliah nggak tahu nih dia jadi kayak gimana kan. Ya, Masih segitu tuh, masih ya, polos-polosnya masih. keputusan Allah yang terbaik gitu. Iya.
Mungkin di sana malah happy dia di alam sana gitu sambil menunggu kita semua dibangkitkan di hari kiamat. Oke. Kamu terpuruk dong saat itu. Iya dong. Berapa bulan? Kamu deket sama adikmu deket? Deket, karena emang satu-satunya saudara kan. Cuma kita juga banyak LDR-nya karena dia sekolah SMA di Bandung, terus nanti saya suka merantau kemana gitu. Jadi banyak Bandung, LDR-nya. apa? Mondok atau? Iya, Munduk. Di mana? Di pesantren apa ya? Darut Tauhid. Ya, iya betul. Bisa nggak ngerti dia. Iya, enggak. Pesantren terkenal itu. Iya, saya lagi Punya mikir namanya Agim. apa. Iya, punya Agim. Agim. Ya, insya Allah orang anak soleh ya, diterima dengan baik di sana. Amin. Kamu dekat sama adikmu berarti kan? Cuma 2. Dekat. Biasanya relasi antara kakak adik cowok cewek itu lebih dekat daripada sesama. Iya, iya. Nggak tahu sesama cewek ya. Aku sesama cowok ngerasanya tuh. Kita nggak pernah berantem. Maksudnya ya, kalau dulu waktu kecil ya pernah lah berantem. Cuma kalau makin gede kan, makin dewasa, makin akrab lah. Nggak berantem yang kayak gimana-mana gitu. Biasanya kalau sesama cowok tuh sering nggak akurnya tuh. Iya. Sesama cewek juga loh. Oh iya? Iya. Itu kira-kira kenapa tuh? Kalau dari yang saya tahu, itu cerita-cerita orang atau apa gitu, saudara cewek-cewek itu justru lebih banyak tengkarnya. Tengkar beneran atau sekedar apa bercanda? Apa? Enggak, tengkar beneran. Oh, gitu. Semisal sesepele minjem baju, baju dia, baju kita gitu. Repot ya, kayak gitu. Kalau yang aku dengar tuh seringnya ini relasi antara istri perempuan dengan ipar perempuan tuh yang sering terjadi. Oh gitu. Kadang-kadang gini, itu tuh banyak orang yang menganggap itu sepele, lu baper lu apa gitu. Tapi memang dalam penelitian itu namanya ada istilah cabin trap atau apa ya. Apa 2 orang yang karakternya sama, sering bersinggungan itu pasti akan terjadi pertengkaran gitu ya. Makanya kadang-kadang lebih baik kayak kamu itu LDR kakak adik itu malah hubungannya lebih baik karena tidak sering ketemu malah jadi baik. Justru selain ketemu itu namanya ada cabin trap ya namanya. Ya bayangin kamu di saat kabin di mobil gitu ya perjalanan dari sini ke Bali itu pasti kan nanti akan ada konflik tuh, ibaratnya gitu. Tapi saya sama adik saya nggak ada sih. Nah, kalau dengan pertemanan kuliah itu ada masalah nggak, ada problem? Pertemanan kuliah, alhamdulillah dapat teman-teman yang baik, ya, dapat circle yang positif. Cuma ya kalau ditanya ada masalah atau apa ya pasti apa ya? Adalah. Ada baik-baiknya, ada trouble-troublenya dikit-dikit gitu. Ada itu. Masalahnya biasanya apa tuh? Waduh. Tugas gitu-gitu. Enggak sih, kalau tugas justru kayaknya ini deh, pola pikir aja kali ya. Nah, Beda pendapat. hal-hal kayak gitu tuh berpengaruh nggak ke capaian belajar? Mengganggu nggak? Misalnya berkonflik sama temenmu gitu. Itu berpengaruh ke apa prestasi belajar nggak sih kayak gitu-gitu? Enggak sih, karena bukan berantem yang hebat udah gitu nggak temenan lagi. Jadi kayak ya udah berantem saat itu udah baikan lagi gitu. Oh gitu, berarti nggak parah-parah amat ya? Enggak lah. Tapi kamu pernah menemukan nggak circle temanmu atau apa yang mereka tuh kenceng banget berantemnya gitu? Misalnya satu kelas tapi ada orang yang memang berantemnya kenceng banget, cewek-cewek gitu, terus berpengaruh lah mereka. Misalnya satu milik kelas ini, satunya nggak mau gitu-gitu. Nggak pernah dengar. Enggak udah dengar. Ya mungkin aja itu ada ya. Mungkin. Tapi menurutmu gini, pendapat pribadi, pengaruh circle pertemanan di kuliah itu berpengaruh ke prestasi belajar nggak sih? Pengaruh dong. Gimana tuh? Kalau circle-nya positif, itu kan pasti melakukan hal-hal yang positif juga. Kalau misalnya suka ngerjain tugas atau apa, kan itu pasti diajakin bareng ngerjain tugas atau untuk mencapai sesuatu gitu kan bisa bareng-bareng gitu. Tapi kalau misalnya circle-nya yang kurang suportif juga, nanti kayak main terus, nggak ada pencapaian dalam hal kan belajarnya. Bagus, maksudnya senang-senang terus tuh itu. Ya seneng-seneng terus juga nggak bagus kali.
Seneng-seneng Maksudnya terus. ya harus balance lah. Maksudnya Oke. seneng-senengnya ada, tapi buat mencapai target juga bareng-bareng ada. Dan circle-mu relatif suportif ke situ ya. Supportif. Menurutmu perlu nggak sih misalnya program studi itu perlu nggak menganalisis tuh ini circle mahasiswanya itu positif nggak gitu-gitu, perlu nggak? Atau nggak perlu ikut campur sebenarnya? Hah? Kayaknya nggak perlu ikut campur. Nggak perlu ikut campur ya, kalian udah dewasa juga. Iya, Ya? maksudnya kok jadi diatur-atur Oh, gitu. gitu. Ya biar mereka aja kali yang milih temen, yang milih circle gitu. Pelajaran juga buat mereka kalau mereka salah. Kalau di kita kan ada PALP ya, Ya. Peer Assisted Ya, Learning program ya. ya. Kamu ikutan itu dulu? Dulu iya. Itu kan tujuannya juga gitu kan, pembelajaran sebaya tuh. Jadi bagaimana kalian belajar dari circle kalian gitu kan, saling apa. Jadi misalnya speaking, mungkin kan kalian agak susah belajar kalau misalnya sendirian, tetapi dengan adanya circle yang sama-sama belajar dengan itu gitu kan. Itu kan diharapkan bisa ini. Nah, menurutmu program PALP itu efektif nggak? Cukup efektif nggak atau gimana? Kalau dulu saya kayaknya ikut PAP itu yang wajib tuh kayak berapa? Setahun ya? Setahun ya? Kalau waktu itu saya ngerasanya kurang sih. Kamu yang kurang aktif atau Mungkin efektivitasnya kurang? Mungkin karena saya yang kurang aktif juga, jadi kurang efektif buat saya ya. Tapi mungkin buat beberapa orang efektif juga, cukup efektif. Cuma kalau saya kurang. Itu karena kan tujuannya itu ini ya, pembelajaran sebaya tuh. Kadang-kadang Iya, kita kalau di kelas ya agak canggung mungkin ya kalau sama guru dosen atau suasananya itu formal gitu. Mungkin dengan teman sebaya itu kalian jauh lebih berkembang. Harapannya gitu sih Iya. PALP itu. Bagus sih sebenarnya tujuannya. Dan tujuannya adalah kadang-kadang tuh mahasiswa masuk pendidikan bahasa Inggris itu juga nggak mesti dia punya skill bahasa Inggris yang advance kan. Kadang-kadang mereka memang mau belajar gitu. Iya, Nah, iya. nah, dengan PALP itu tujuannya supaya mereka tuh bisa belajar dari temennya. Jadi nanti suatu saat mereka kira-kira punya kompetensi yang sama gitu tujuan. Kalau buat bagi yang suka belajar mungkin mereka semangat ya. Nah, kamu berarti tipikal bukan senang belajar. Saya bukan tipe yang ambis-ambis banget gitu. Biasa aja. Biasa aja. Oke. Ya. Tapi tetap punya target. Punya target. Ini kan sesuai target nih lulusmu berarti. Iya, alhamdulillah. Oke, IPK berapa kira-kira? Kasih tau nggak ya? Ini. Kalau IPK zaman pandemi mah bagus-bagus semua. Iya nggak sih? Iya kan? Sepakat nggak kamu? Kalau IPK anak-anak masa pandemi itu dia nilainya lebih bagus-bagus. Ya sepakat sih. Iya kan? Iya, benar. Kami juga sebagai dosen tuh kadang-kadang kasih pemakluman itu. Nah ini jangan-jangan di Pandeglang pedalaman gitu kan? Misalnya lagi di gunung gitu kan, susah sinyal. Jadi Enggak sedesa itu ya juga sih. misalnya, Oh iya. misalnya aja. Terus ngirim tugas telat itu kami kan banyak pemakluman di situ. Jadi kalau nilainya bagus itu jangan dipikir kalian advance. Kadang-kadang kami yang kasihan. Makanya nilainya di zaman pandemi itu bagus-bagus gitu kan. Yang komplit banyak banget nih kayaknya nih. Iya. Cukup banyak ya? Dulu itu zaman kami itu kumlot itu misalnya satu kelas besar itu, kelas kecil berapa jumlahnya sih? 20 ya misalnya. Kalau di angkatan 20, kalau kelas gede 40. iya. Kelas kecil 20 itu yang komplit itu paling 1 2. Jadi kalau 40 satu kelas itu ya cuma 3 sampai 4. Yang nilainya di atas 3,51. Gitu. Jadi dulu tuh zaman pakai selempang kumlot itu agak bangga. Sekarang semuanya pakai kayak gitu. Iya. Tapi intinya sih ya gitu sih. Karena mungkin semuanya ya nggak menyalahkan juga, beda generasi ya. Mungkin kalian lebih pintar, kita nggak ngerti kan. Atau pendidikan saatnya lebih merata gitu. Jadi semua anak itu punya kemampuan yang mirip-mirip, bisa jadi gitu. Nah, kamu habis lulus mau ngapain? Abis lulus rencananya insya Allah mau lanjut S2 Lanjut S2 di mana?
Sebenarnya masih belum tahu, tapi kalau misalnya rencana GM, game. insya Allah. Bidangnya apa? Bidangnya Fisika. agak ngebanting ya, Apa? linguistik. Linguistik. Oke, dia milih linguistik. Break dulu ya. Break dulu. Sahabat BDI, ada yang baru nih di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan, yaitu Bidik Podcast. Bidik Podcast adalah akronim dari bincang-bincang pendidikan. Jadi podcast ini kita akan ngobrolin segala hal tentang pendidikan, terutama yang ada di program studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Ahmad Dahlan. Kalian bisa tonton podcast kita di Spotify, PBI UAD, atau di YouTube Pendidikan Bahasa Inggris UAD. Jangan lupa tonton terus ya. Oke, kembali lagi di Bidik Podcast ya, masih bersama Safira Ratu. Ratu Safira atau Safira Ratu? Ratu Safira Nur Fitria. Panggilannya? Kalau teman-teman Safira atau Vira, tapi kalau dosen kebanyakan manggilnya Ratu ya. Mungkin karena Ratu dulu namanya. Iya, karena mudah diingat juga kali ya. Safira kan banyak. Ibumu manggilnya apa? Manggilnya. Ada nama lagi buat keluarga, soalnya ada nama kecil. Namanya apa? Bonge. Enggak. Bonge itu sama siapa? JJ. JJ panggilannya JJ Bang. Di UGM nih niatnya. Insya Allah. Linguistik Ben. Oh gitu. Kenapa? Berarti skripsimu juga linguistik. Iya. Kenapa suka sama itu? Kalau misalnya dibandingin, kan ada 3 ya, linguistik, teaching, sama literatur. Nah gimana tuh jelasin ke orang-orang yang pengen ngerti itu? 3 itu apa tuh? Aduh, kalau misalnya teaching itu kan berarti lebih ke pengajaran ya, lebih ke pengajaran gimana caranya mengajar dan lain-lain. Terus udah gitu bahan ajar, ya pokoknya ke seputar itulah. Terus kalau misalnya literatur itu, Literature ya? Iya, Itu gimana? itu tuh kayak ini gak sih, lebih ke kebudayaannya, atau kayak misalnya buku, Novel? ya Iya. kayak Puisi? gitu-gitu. Gitu. Kalau linguistik? Kalau linguistik bahasa. Tentang, kamu analisis apa pas skripsimu? Kalau skripsi saya nganalisis video pembelajaran. Oh, berarti video pembelajaran. Video terus pembelajaran. Kamu analisis apanya? Analisis gurunya dari Kamu pakai teori apa? Pragmatics atau apa? directive speech Act. Saya yang ambil yang directive speech Act itu. Berarti pragmatics ya. Oke, nah itu teman-teman, jadi di PBWD itu ada bukan 3 konsentrasi ya mungkin. Iya, mungkin itu. Yaitu pertama language teaching atau pengajaran bahasa, yang kedua literature, yang ketiga itu linguistics atau ilmu bahasa murni ya. Kalau di language teaching itu dia fokus ke masalah pengajaran bahasa, gimana ngajar bahasa yang benar, untuk kelas apa gitu, bisa bikin media pembelajaran, bisa analisis kurikulum macam-macam. Yang kedua ini literature itu kita analisis puisi atau novel ya, atau film gitu ya, karena mereka kan karya sastra ya. Cuman tetap ini bagaimana relasinya terhadap pengajaran bahasa, karena bagaimanapun kan kita di pendidikan bahasa. Jadi misalnya nih kita belajar nonton film apa sih? Kamu film Hollywood yang paling kamu suka apa? Terakhir Top Gun. Aduh, Top Gun. Maverick. Siapa namanya? Bintangnya? Aduh, kenapa jadi ikut lupa juga? Tom Cruise. Aduh, Om Tom Cruise itu udah 60 tahun masih awet muda aja. Masih ganteng. Nah, misalnya itu, terus ada nggak part-part dari film itu yang bisa digunakan untuk ajar bahasa? Nah, itu tetap ada relasinya sama pendidikan bahasa. Ada. Terus kayak kamu linguistik tadi kan yang kamu analisis adalah video pembelajaran. Artinya video yang biasa dipakai untuk ngajar. Kan tetap ada hubungannya sama pendidikan bahasa Inggrisnya gitu. Nggak terlepas begitu saja gitu. Relate juga sama pendidikan. Kan pendidikan bahasa Inggris. Jadi ya skripsinya harus relate juga sama pendidikan. Itu ada tiga konsentrasi. Itu nanti kelihatan paling kelihatan ketika di deskripsi itu ya, 3 itu. Atau mata kuliah pilihannya juga ini ya, ada yang sudah terarah ke sini. Ada. Kayak discourse analysis itu kan mata kuliah pilihan bagi anak-anak yang memang suka linguistik gitu kan.
Itu kalau konsentrasi. Kalau peminatan kita kan ada 4 nih. Ada journalism, ada translation, ada tourism, ada TEYL ya, TEYL ya, teaching ilmu sosial. Kamu ambil yang mana tuh? Tourism. Berarti dari awal mata kuliah pilihan dan sebagainya sampai praktikum tourism ya? Iya. Ngapain aja lu di makul tourism itu? Kan tiap semester ada tuh. Satu semester ya ada. Iya, tiap semester kan ada mata kuliah yang pilihan yang soal Iya, tourism. iya. Kalau waktu itu tourism lebih ke apa ya? Gimana menjelaskan sebuah tempat wisata juga. Terus tour guide, tapi tetap dalam bahasa Inggris. Kayak gitu-gitu sih. Cuma kemarin mata kuliah itu pas lagi pandemi, jadi nggak bisa kemana-mana kan, tetap online gitu. Pas praktikum juga kamu nggak kemana-mana? Nggak kemana-mana, cuma video aja, bikin video. Bikin video apa tuh? Bikin video kayak kita seolah jadi tour guide. Kan harusnya terjun langsung gitu kan? Iya, biasanya gitu. Iya, cuma karena pandemi kemarin, jadi pakai video. Video sok-sokan bikin vlog gitu. Bukan, Apa praktek jadi tour guide? kayak rekam video, terus backgroundnya baru tempat wisatanya. Gitu. Jadi tetap di rumah. Oh, pakai virtual. Iya, virtual background. Nah, yang kamu jelasin tempat wisata apa? Di Banten waktu itu Masjid Agung Banten. Masjid Agung Banten. Jadi di praktikum itu biasanya kalau nggak pandemi, kayak yang kemarin kayaknya udah mulai tuh. Mereka biasanya ikut jadi tour guide tuh. Ada yang ke Bali, pada seneng banget tuh. Ada yang ke Bali, ke Jakarta, yang paling seneng pada yang ke Bali tuh. Gratis gitu kan. Ke Bali gratis, dikasih makan, dikasih nginep gitu. Cuman cuap-cuap, ngajakin anak SMA misalnya, teman-teman SMA gitu kan, cuman kayak gitulah, tapi gratis tuh. Praktikumnya semacam itu. Dan Safira, kamu perlu tahu kita ini dapat hibah MBKM yang nanti hibah Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya, senilai 600 juta. Salah satu tujuannya adalah nanti teman-teman yang suka turisme itu dapat sertifikat. Oh iya. Yang misal ada skema tour guide. Jadi kamu certified nih kalaupun jadi tour guide. Ada tour leader ya, ada travel consultant gitu-gitu. Tapi yang certified. Jadi nanti bayangan kami itu ya, setelah ikut mata kuliah pilihan tourism, kalian ikut praktikum, habis itu kalian diuji nih kompetensinya. Misalnya kamu jadi tour guide tuh. Nah, dia yang uji asesornya Pak Rifai, kenal Pak Rifai ya? Tahu. Nah, itu nanti menguji kamu, kalau kamu lolos kamu dapat sertifikat tuh. Nah, sertifikat ini berguna bagi kamu misalnya gabut nih sebelum S2 gitu ya, kamu pengen jalan-jalan gratis. Misalnya kamu datang ke travel agency, kamu daftar di situ, karena kamu sudah punya sertifikat ya langsung masuk gitu. Dan pihak travel pun akan menyesuaikan gajinya dengan karena kamu sudah certified. Dan harapannya ke depan nanti mahasiswa-mahasiswa yang suka turisme ini akan certified. Nah, dan itu juga berlaku untuk konsentrasi yang lain atau minat yang lain tuh. Ada translation, ada journalism. Kalau journalism kita fokusin di content creator deh kayaknya nih. Si Arifin, si Toha nih pintar-pintar bikin konten gitu kan. Nah, kalau translation itu udah banyak alumni kita tuh yang jadi professional translator ya, dan mereka gajinya $. Ya. Oh iya. Bisa tuh jadi sambianmu apa tuh? Sampinganmu misalnya S2 tuh sambil translate itu. Nanti kalau kamu di linguistik UGM kan teman-teman nggak cuma dari bahasa Inggris, ada juga yang dari sastra Jepang, kebanyakan sastra Indonesia dan sebagainya. Bisa tuh kamu sini translate sama aku, kamu tarif berapa kan lumayan buat nongkrong kan? Iya. Buat nonton film. Berjajan-jajan. Nah, itu jadi PBIWAD itu on the way ke situ dan sudah berjalan gitu. Jadi harapannya setiap lulusan itu dia tidak cuman bisa menjadi pendidik bahasa Inggris, juga bisa jadi yang lain-lain gitu. Terus Pandeglang, kenapa kamu milih ke Jogja? Kenapa ya? Awalnya itu sebenarnya bukan Jogja pilihannya. Bandung. Cuma waktu itu nggak tahu kenapa lebih pengen ke Jawa aja. Apa? Menarik aja. Menariknya juga. Dulu
sebelum ini juga kan pernah beberapa kali ke Jogja. Ya siapa sih yang nggak tahu Jogja kan kota pelajar gitu kan. Liburan. Nggak juga. Apa? Waktu itu Iya. study tour. Oh, study tournya ke Jogja. Iya. Terus suka lah sama Jogja gitu. Suka. Apa yang menarik dari Jogja? Dari seorang Pandeglang. Pandeglang kan deket sama Jakarta, gitu sama Bandung. Iya. Menariknya Jogja apa? Jogja itu Sorry. Jogja itu kalau menurut saya dia tradisionalnya iya masih kental juga, tapi tetap nggak ketinggalan zaman. Modernnya juga ada. Kota rasa desa gitu ya? Gimana? Gimana ya? Di sini kan masih kental banget adatnya kan, tradisionalnya Iya. juga, tapi dia tetap modern. Nah itu tuh kayak Kamu ke jalan-jalan di tengah kota itu kita masih aru-aruhan yang monggo pak gitu iya, kan? iya. Itu kalau di Jakarta nggak gitu kan? Bodo Enggak, amat. bodo amat. Jalan-jalan aja. Di Jogja tuh masih ada kayak gitu-gitu jadi. Terus baik tempat wisata gitu. Jadi nggak melulu belajar tapi gampang gitu refreshingnya. Beda Bandung kan juga banyak tempat wisata. Iya, tapi kurang ya. Bandung tuh gunung tok ya, jauh dari pantai kan. Nah kalau di Jogja tuh kelebihannya dari gunung sampai pantai ada. Iya. Mau ke gunung deket tuh ya. Iya. Pantai itu deket juga. Pasir putih lagi dari Gunung Kidul. Bahkan nih ada teman-teman, ada sebuah kecenderungan baru. Jadi wisatawan masih asing itu yang ke Bali itu mulai bosan. Backpacker itu mulai bosan dengan Bali, terus mereka mulai datang ke Jogja. Ini jadi menarik lagi nih, maksudnya menarik lah itu, berarti bakal banyak lagi bule datang ke Jogja gitu. Mereka udah mulai jenuh di daerah Bali, terus banyak yang kesini karena Jogja itu lengkap ya, maksudnya dari gunung, mau ke gunung dekat gitu ya, mau ke pantai dekat, dan pantainya kalau daerah sering kan kamu ke pantai-pantai Gunung Kidul tuh? Iya beberapa kali. Pernah kemana aja tuh pantai Gunung Kidul? Aduh, lupa lagi namanya. Drini pernah, Baron, apalagi terus ada apa lagi? Hah? Apa? Gunung Kidul ini kabupatennya, Mas Bro, pantainya. Iya, gitu itu. Iya. Lupa deh apa nama pantainya, pokoknya ada beberapa gitu. Menurut tuh pantai Gunung Kidul itu gimana? Bagus. Cuma waktu itu ada ke pantai Gunung Kidul, tapi jalannya lumayan susah. Tapi halus kan jalannya. Enggak. Kamu lewat mana? Kamu pasti lewat jalan-jalan yang nggak direstui orang tua. Kayaknya lewat jalan motong deh itu. Iya. Kalau Soalnya waktu itu ada perbaikan jalan. Ada perbaikan jalan, terus habis itu diarahin sama warga situ buat lewat jalan lain. Nah itu berarti jalan kampung dong, jalan Iya, desa banget. terus jalannya lumayan susah. Tapi kamu bonceng kan? Iya. Belum bonceng mah aman-aman aja. Tapi tetap aja pegel. Nah kalau daerah pantai Gunung Kidul kan memang dilewati jalur selatan, Dendles. Dendles itu dari tempatmu, ngerti nggak? Ngerti Dendles nggak kamu? Ngerti? Siapa dia? Penjajah. Dendles, jalan Dendles. Iya, Dendles itu siapa? Iya kan? Kenapa nama jalannya Jalan Dendles? Karena itu kerja paksa. Terus bikin jalan kan? yang nah Dendles itu siapanya? Gubernur. Ngaco banget. Bukan, itu kan yang jajah kan? Iya. Iya yang jajah. Iya. Ya terus? Hah? Gubernur Belanda. Ini nih perlu belajar sejarah anak ini. Jadi gini, dulu kan masa zaman penjajahan Belanda. Iya. Indonesia dijajah Belanda itu berapa ratus tahun? Lama banget. Berapa? Ratusan. Saya mana inget Pak, ya ampun. Ya kamu belum ada, emang ngapain inget-inget? Ya enggak kan Setaumu dulu. berapa setaumu? 350. Perasaan 500. Nggak tahu deh, bukan naik PS. Apa, Enggak, IPA? kayaknya iya. Oh. Tapi jangan naik IPA juga sih. Ini anak IPA juga tuh kayaknya lihat. Nggak tahu. 350 tahun. Ngerti nggak? Iya. Usia Indonesia kemarin berapa tuh? 70 berapa? 77. Bener nggak? Iya kan? 77. Untung bener, enggak dibully kamu. 77 tahun Indonesia, usianya Indonesia baru 70 tahun. Indonesia dijajah oleh Belanda, konon
350. 350. Nggak ada apa-apanya usia Indonesia dibanding usia kekuasaan Belanda di Indonesia. Nah, yang jajah itu kan Indonesia jadi bagian dari Belanda tuh. Makanya dipimpin oleh gubernur. Kayak sekarang gubernur Banten, siapa gubernur Banten coba? Nggak ngerti. Aduh, siapa gubernur Banten? Gak tahu. Tutut Ratu itu bukan? Bukan. Udah ganti? Udah ganti. Nah, tuh, nah Dendels itu jadi gubernurnya Hindia Belanda. Negaranya masih Kabupaten Hindia Belanda dulu namanya. Negara Hindia Belanda itu jajahannya Belanda. Nah, ketika Dendels berkuasa terus dia bikinlah jalur Dendels namanya dari Anyer sampai Panarukan. Anyer itu tempatmu kan? Iya. Pantai Anyer ada. Nah, Panarukan tuh mana? Panarukan itu mana coba? Kira-kira? Kan saya nanya. Ya kira-kira kalau dari Anyer sampai Panarukan kira-kira di mana? Ujung. Kayak gini nih, dari Sabang sampai Merauke. Ah, kira-kira Merauke kan di Papua tuh. Iya. Nah, sama Ujung logikanya. Jawa ya? Ah, ujung Jawa. Bener nggak? Iyalah. Oh, iya. Aduh payah kalau nggak bisa menjawab logika sederhana ini. Jadi memanjang tuh jalur selatan. Nah, habis itu dibangun sekarang tuh. Nah, jalur selatan itu kan melewati pantai-pantai Gunung Kidul. Jadi dari Pantai Parangtritis pernah ya? Pernah. Kamu ke Paranglayang pernah? Pernah. Nah itu kan ada jalan ke sana, terus tuh jalur Dendels tuh. Nanti ujungnya sampai ke pantai-pantai Gunung Kidul, sampai ke Pacitan. Ke Pacitan pernah? Kan pantainya bagus-bagus di sana. Belum. Ke Pacitan, terus ke Trenggalek, terus sampai ke sana. Itu namanya jalur selatan. Dendels Oke. namanya. Udah kenal sama Dendels? Nggak Raffles itu ya. Kalau Raffles siapa? Ini kenapa jadi bahas dari tes pengetahuan gini? Aduh, Kalau Raffles siapa? ketahuan bulutnya nanti nih. Raffles itu sama juga kayak gitu-gitu. Nah, gitu tuh jalur-jalur Dendels namanya. Jadi kamu tuh harusnya lebih cepet tuh kalau dari tempatmu ke Jogja tuh lewat jalur selatan gitu. Tapi kamu bisa lewat mana? Bandung. Enggak, Kalau ke Jogja. gak tahu saya naik kereta, naik pesawat Pesawat dari mana naiknya? dari Suta. Oh, turun di Jogja, di Iya. Nia. Wow. Mahal ya berarti. Standar lah, Standar, ya. tergantung. Kalau misalnya lagi musim pulang atau lagi musim lebaran ya mahal. Oke, itulah. Berarti itu tertariknya dengan Jogja gitu ya. Ya. Terus dari biaya hidup gimana nih Jogja nih? Fleksibel juga, itu yang saya suka. Fleksibelnya gimana tuh? Sesuai gaya hidup. Enggak, maksudnya mau makanan-makanan yang tradisional, yang makanan khas Jogja lah, itu juga banyak. Makanan-makanan dari luar Jogja juga banyak di sini. Terus makanan-makanan yang junk food kayak gitu juga tetap Ada banyak. semua ya. Ada semua, jadi dari berbagai. Dan harganya relatif murah kan dibanding Iya, di Jakarta. Kamu di sini nasi Padang tuh 10.000 udah bisa makan. Udah. Nasi rames gitu, nasi campur gitu. Itu kan biaya hidupnya lebih murah lah, intinya cocok buat. Murah. Tergantung gimana kita ngelolanya aja sih. Iya, lebih cocok buat mahasiswa lah gitu Iya. kan. Udah indah gitu kan, Murah. murah, terus banyak kampus di sini kan gitu kan. Ya. Baik mahasiswa. Dan hebatnya lagi kalau kampus-kampus di Jogja itu kan mahasiswanya dari seluruh pelosok negeri gitu. Kamu mungkin baru ketemu sama orang NTB, teman NTB itu di sini kan? Enggak juga sih. Di mana sebelumnya? Dulu teman SMP saya juga dari Kamu SMP-nya di mana? Pondok juga. Ya, Nurul Fikri. Nurul Fik itu di Anyar. Anyar. Yang sebenarnya banyak sih, cuma saya yang di Anyar itu. Oh gitu. Nah, itu juga dari berbagai belahan Indonesia juga. Oh gitu. Ya udah gak jadi. Berarti kamu udah biasa ya hidup Iya. dengan ini gitu-gitu. Ya itulah Jogja. Jadi kenapa banyak mahasiswa memutuskan kuliah di Jogja itu alasannya itu ya. Biaya hidup murah, indah gitu kan. Gak bosenin lu, maksudnya fasilitas Nggak yang bosenin. modern sampai yang tradisional pun ada gitu. Udah pernah naik gunung belum? Naik gunung. Pernah sekali. Di mana? Pandeglang. Ya, di gunung apa? Gunung Pendek itu kan
Gunung Pulau Sari, tau nggak? Itu zaman SMA sih. Bukit itu. Gunung. Ketinggiannya berapa mdpl? 300. Bukit itu mah. Enggak, kamu naiknya berapa jam, Bes? 4. Saya itu naik malam, abis maghrib apa ya? Terus saya nginep dulu di situ di kawahnya. Oh, ada kawahnya. Ada. Oh, berarti gunung beneran dong. Iya, kan saya bilang gunung. Aku kira bukit gitu. Terus paginya Emang baru ada ke gunung puncak. Di Banten emang ada gunung ya? Setahu Ada. gunung banyak di. Gunung Karang, Gunung Pulau Sari. Oke. Ya nanti tak buka label. Tapi kan gunung-gunung ngetop tuh banyak di sekitaran Jogja kan, Merapi. Justru rumah saya itu di kaki Gunung Karang. Oh. Oke. Dan itu gunung di atas 1000 mdpl. Berapa ya? Nggak bisa ngerasain kan kamu 1000 mdpl. Soalnya kalau yang Gunung Karang tuh jarang ada yang naik. Iya, nggak terlalu populer ya. Belum Bukan gak terlalu populer, tapi emang bukan untuk dinaikin. Kayak hutan gitu. iya, jalurnya tuh kayak Belum dibuka. belum dibuka. Belum ada jalur yang layak buat Oh, gitu. kayak masih susah banget. Nah, kalau di Jogja kamu seringnya udah pernah naik gunung nggak di sekitar Enggak. sana? Cuma itu doang sekali. Teman-temanmu padahal banyak kan yang naik gunung. Ada. Naik ke Takut Slamet, ke banyak gunung. Ke Dieng pernah? pernah. Dieng dari sini kan paling 2 jam ya? Lebih. Iya kali. Iya, 2 jaman paling. Saya Ke nggak Sikunir, Ya. ke itu kan Emang itu gunung ya? Itu bukannya bukit. dataran tinggi Oh namanya. ya, iya benar-benar dataran tinggi. Karena dia datar kan? Iya. Datar tapi itu di Tinggi. atas Dataran udah 2000 mdpl tuh. Sebagai gambaran Merapi itu tingginya 2800 mdpl. Merapi yang sering kamu lihat itu loh ya. Merbabu itu hampir 3000 ya. 3000-an ya. Sebenarnya pengen naik gunung tuh, cuma karena saya orangnya parnoan ya. Karena gunung kan banyak mistis-mistisnya tuh. Baik cerita-cerita yang hilang atau yang apa kayak gitu tuh. Nah, itu- Nggak siap. Tapi yang naik gunung itu kan ribuan orang. Yang cerita soal hantu itu 1-2 orang. Ya itu hebatnya Jogja itu, kalau ke pantai deket, gunung deket. Nah, salah satu penyesalanku terbesar saat ini adalah dulu zaman mahasiswa aku nggak naik gunung. Gitu. Oh ya. Padahal hampir semua temanku naik gunung. Kenapa tuh? Nggak boleh sama ibu. Anak mami saya. Bukan gitu ya, cuman satu larangan yang aku turuti dari ibu adalah tidak boleh naik gunung. Kalau yang lain nggak boleh main di sini, boleh. Nggak boleh demo. Nanti di DO nggak apa-apa, bodo amat. Cuman kalau naik gunung aku nggak. Pesan ibu nggak naik gunung nggak. Berarti sampai sekarang juga. Iya, malah akhirnya aku pengen sekarang itu naik gunung. Dan aku lagi rajin banget dengerin ini podcast horor pendakian itu kan seru tuh. Kalau nonton itu malah jadi takut nggak sih? Enggak lah, karena menarik. Karena ada ini kayaknya beneran gitu. Maksudnya kayaknya nggak terlalu horor tapi nggak terlalu mistis. Gimana ya horor nggak terlalu mistis? Tapi gitu, kalau cerita horor pendakian itu kan diceritakan oleh orang yang mendaki gitu kan. Terus memang gunung itu kan dalam sejumlah riwayat itu kan tempat jin. Ngerti nggak tuh? Di mana lokasi-lokasi jin yang paling jin itu rumahnya di mana sih? Tahu. Kamu kan anak pondok, ada nggak pernah ngaji soal lokasi favorit jin gitu? Nggak ada. Kita di gunung, di palung lautan, di jurang, dan di atap rumah-rumah manusia. Nah, itu kenapa kok sering ada cerita horor di pendakian tuh karena memang lokasinya di sana, tempat mereka di sana gitu. Cuman itu tidak boleh. Kan banyak terus akhirnya takut atau kita terlalu tunduk sama mereka. Nggak boleh kan, kita kan lebih. Sebenarnya tergantung dari niat juga sih. Gimana tuh? Ya kalau misalnya naik gunung ada etikanya juga, nggak aneh-aneh apa itu kan. Pernah nggak dengar cerita temen dapat kisah mistis di gunung itu? Kalau temen enggak sih. Nggak. Mungkin cerita orang lain yang biasanya banyak tuh di Twitter, di mana? Di TikTok. podcast tuh banyak tuh sekarang dia Iya, cerita-cerita di YouTube. horor. Terakhir aku dengerin cerita 18 santri meninggal di Gunung Lawu tahun 1987. Itu sampai 3 episode. Mengerikan.
Dan itu dikisahkan oleh saksi hidup ya. Dan itu ada lampiran koran-korannya saat itu memberitakan. Jadi kan benar terjadi 18 orang. Cuman kan itu cuma 0,0% dari jumlah pendaki kan, artinya ya lebih banyak kan aman naik ke gunung. Dulu waktu saya daki gunung juga kan itu zaman-zaman SMA kan. Itu juga susah izinnya. Dan kayaknya sekarang juga bakal lebih susah lagi karena orang tuh udah mulai posesif. Ya karena tinggal kamu satu-satunya. Iya. Bahkan orang tuamu akan sangat memilih ketika ada pria mendekatimu kan. Iya. Iya, berarti pengennya kamu harus tinggal di sana kan. Iya, kalau ditanya pengennya ya nggak jauh-jauh. Iya. Cuma kan tergantung nanti gimana. Jadi syaratnya mau ta'aruf sama Safira itu harus orang Pandeglang. Enggak juga. Atau mau tinggal di Pandeglang gitu, Toha? Enggak juga. Cuma ya kalau misalnya bisa, tapi kalau misalnya enggak ya itu kan ya udah. Emang kamu punya kepikiran kayak kemarin ngobrol sama Suci tuh, dia pengen sekolah dulu lah. Nikah nantian. Kamu termasuk yang mana? Sekolah dulu. Kamu cita-cita nikah tuh umur berapa? Nggak ada target tertentu sih, cuma yang penting kalau misalnya udah siap, udah ada yang pas ya. Di bawah 25 gitu. Nggak juga, nggak ada target-target tertentu. Di atas 25 juga nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ini karena deket Jakarta mungkin beda ya. Kalau orang-orang desa itu ya, Oh iya. di tempatnya Toha tuh misalnya, 23 tahun belum nikah aja udah dibully-bully tuh. Kamu 23 kan sekarang? 22? Mau 23? Ya mau 23, ya lulus S1 23. Tahun ini 23. Ya bagus lah kamu pandangannya gitu. Harus kuliah dulu, S2, ya habis itu mungkin baru dipikirkan. Gitu. Cuman nasihat saya sebagai orang yang lebih senior, Gimana? cari jodoh yang baik. Iya. Maksudnya adalah Pasti. dengerin orang tua tuh. Orang tua dia biasanya punya intuisi untuk ini anak gimana tuh. Orang tua tuh intuisinya Punya syarat-syarat lah. Iya, intuisi tuh ini firasatnya juga kuat, apalagi ibu. Ibu tuh kamu apa itu kadang-kadang dia mimpi apa gitu loh yang namanya ibu tuh. Termasuk nanti ketika ada yang ngajak ta'aruf itu ibu punya intuisi loh. Melihat ya. Misalnya Toha nih. Ibumu akan melihat nih Toha nih gimana gitu. Dan biasanya bener tuh kalau ibu ya. Jadi itu yang pertama. Harus dapat restu orang tua, apalagi cewek. Cowok itu kan nikah nggak perlu wali. Ibaratnya Toha melarikan diri ke Kalimantan gitu, tiba-tiba nikah di sana. Orang tuanya nggak ngerti, nggak apa-apa, sah-sah saja gitu. Kalau cewek kan harus punya wali, orang tua kalau masih ada gitu kan. Nah itu. Yang kedua, kalau bisa ya cari yang secara perhitungan ini banyak yang protes pasti ya, cowok-cowok ini. Secara perhitungan bisa membuat kehidupan kalian survive, hidup layak lah, maksudnya bisa makan, bisa gak kehujanan gitu lah. Iyalah. Jangan sampai terbuat sama perasaan toh, karena perasaan itu kan. Setuju. Iya, perasaan itu tempatnya setan atau kalau kata Allah itu hati itu kan sifatnya bolak-balik, berubah-ubah. Makanya jangan cuman itu kan sensasi. Aku pernah itu zaman saya jadi peneliti itu ketemu sama seorang ulama atau ustadz di Solo. Dia ngomong cinta itu kitabnya kan banyak, terus dia juga punya koleksi dari agama-agama lain gitu kan. Cinta itu akalnya dari kata ci. Itu dalam bahasa Sanskerta yang artinya terngiang-ngiang, nggak tahu ya terngiang-ngiang, kelingan terus, ya, gitu. Intinya itu, gitu. Jadi sekedar itu saja gitu. Ketika kamu ngomong, ini dalam pendapat beliau ya, kamu cinta sama Toha misalnya, Toha terus nih nggak apa-apa. Siapa tuh diaminin malaikat nggak ngerti kan? Nah itu terngiang-ngiang karena kamu mikirin terus dia aja, terus kamu ngomong, wah kayaknya aku cinta dia deh gitu. Padahal itu cuman sensasi. Jadi dan Allah tuh maha membolak-balikan. Tiba-tiba suatu saat hilang aja ilfil gitu kan misalnya. Jadi jangan terlalu menjadikan perasaan itu sebagai
patokan utama untuk menentukan nih kayaknya cocok buat aku. Nggak cukup modal perasaan dong. Iya. Apalagi ya kamu lebih pintar nih kayaknya, punya pengalaman banyak gitu ya. Waduh, Cowokmu berapa sampai saat ini? berapa apanya? Nggak ada. Gitu kan. Nah, gitu-gitu. Itu nasihat saya sebagai orang yang lebih senior ya. Terus apa lagi aku dapat cerita tuh, Asmo terngiang-ngiang. Ya gitulah intinya, jangan itu sensasi perasaan aja gitu. Terus ya cari imam yang baik, yang minimal sholatnya bener. Iya. Itu Itu kriteria dari orang tua juga Iya, sih, salah satunya soleh. soleh, dia ngerti agama dikit-dikit, nggak perlu ustadz ya, nggak mesti perlu. ustadz, Yang penting Ya, paham dia agama, paham. rajin sholat. Ya. paham aturan-aturan utamanya. Nah dia kan harus jadi imam. Iya dong. Gitu, itu nasihat saya kalau kamu nanti memilih pasangan atau kamu sedang menyeleksi gitu kan, kamu punya cowok 5 gitu mau diseleksi. Waduh. Itu nggak boleh, pacaran itu haram ya. Itu. Terus kamu profesi impianmu ke depan apa? Apa ya? Yang baru kepikiran baru sampai belajar S2 dulu sih. Dua. Kalau profesi belum Kamu terlalu. tipikalnya itu bukan overthinker. Bukan. Kamu bukan tipe ini, apa namanya? Iya tuh, apa istilahnya, Hak? Orang yang banyak mikir itu apa? Overthinker. Iya, overthinker Iya. bukan? Bukan. Oh, kamu slow aja gitu. Ya tetap slow tapi tujuan ada. Oh gitu. Tapi kalau misalnya buat yang kayak jauh banget gitu belum sih. Oke. Baru kayak yang deket-deket kayak habis lulus mau apa gitu. Atau kamu kan udah sering tuh, kamu kan jadi talentnya WAD tuh. Apa tuh masuk apa namanya? Agensinya? Kreatif UAD tuh. Ya, Kreatif UAD tuh bareng Pak Aryadi ya. ya. Itu apa sih? Komunitas gitu atau apa sih itu? Itu sebenarnya humas buat publikasi aja kampus. Cuma ya diminta buat jadi talent. Talentnya itu. Buat Talentnya bikin- banyak. Banyak. Berapa orang kamu tahu? Banyak Kak. Banyak waktu itu sempet ada perkumpulannya kayak puluhan ada. Dan Terus itu dari kadang random juga. Maksudnya Kadang random? random juga kayak misalnya di kampus nemu yang pas nih buat jadi talent, nanti bisa dipanggil random gitu. Ganti-ganti juga. Tapi kamu udah sering kan masuk YouTube-nya Nggak sering-sering banget sih. berapa kali tuh? Kira-kira Berapa kali ya? 10 kali? Kadang tuh ada video-video yang udah lama terus nanti dimasukin lagi kayak gitu loh. Jadi ada sedikit-sedikit kadang gitu. Jadi ya gitulah. Seru nggak kayak gitu-gitu? Seru. Iya. Tapi tahu nggak video pertama kamu jadi talent tuh pertama kali ngerti nggak yang mana? Video talent pertama kayaknya yang PMB tahun lalu deh. Hah? Tahun lalu mah baru kemarin, sebelumnya. Waktu kamu semester awal. Sebelum pandemi. Iya. Yang kamu jadi bintang iklan hoodie, ingat nggak? Hoodie. Hoodie apa namanya tuh? Tas. Oh, itu yang PBI ini. Iya, itu pertama kali kan kamu jadi talent. Iyalah. Iya. Iya, pertama kali. Itu. Jadi dia tuh talent saya yang kirain yang diambil di universitas. Iya. Banyak tuh talent saya diambil sama universitas. Terakhir tuh sih video klipnya ini siapa? Lagunya Ikhwan siapa? Si temanmu. Miftah itu udah ada proposal datang. Ini tak jadiin model baliho ya, Bang ya. Oh, bayar dulu. jadi memang saya cukup berbakat untuk mencari talent begitu ya. Apa nggak pengen jadi itu, diterusin tuh jadi talent? Di sini Di mana ya? Oh, Di mana-mana. kirain di sini kan kalau misalnya udah lulus emang masih bisa. Iya, maksudnya di mana-mana gitu. Ya, kalau misalnya ada kesempatan ya nggak apa-apa. Oh, kamu suka kamera sih kamu? Ya, Kamu pernah jadi foto model nggak? pernah. Foto model teman sendiri. Di pas apa? Kuliah atau SMA? Pas kuliah. Oh. Jadi emang temen tuh beberapa punya apa? Tempat suka foto-foto gitu, fotografer. Iya, fotografer. Iya, Terus fotografer. kamu jadi modelnya? Iya kan. Oh, gitu. Nggak pengen terus jadi model?
Ya, kok ini mah sampingan aja. Oh, sampingan aja. Oke. Bukan buat Cuman yang kamu nyaman. difokusin, bukan Nyaman dengan ini. Dengan nyaman. jadi Cuma model. kadang juga suka nggak pede. Ya tergantung lah. Oh gitu. Ya, itu menarik juga maksudnya. Bisa tuh sambil S2 nanti kamu ini atau setelah S2 pun kamu jadi pendidik misalnya entah di sekolah. Syukur kamu bisa ngejar mimpi jadi dosen misalnya kan. Bisa jadi model kan keren tuh. Jarang ya dosen yang jadi model ya. Karena biasanya dosen itu nggak fotogenik. Itu misalnya Oke. itu bisa jadi. Intinya kan kamu berhasil mengekspor bakat dan minat kamu. Contohnya jadi model itu. Gitu ya. Orang tua nggak ketakutan tuh kamu jadi model? Enggak, Biasa aja. biasa aja. Oh gitu. Yang penting ini ya. Cuma kadang suka kepo juga, kayak misal ngisi acara jadi MC atau apa gitu. Kamu Terus minta suka jadi MC minta juga? link. Hah? Juga jadi MC juga. Pernah. Tapi nggak sering. Acara kampus tetap. Iya. Tahun Acara- lalu yang acara Ramadan Oh, universitas tuh. TV-mu TV-mu di mana? Di masjid atau di mana? di studio, Di studio kamu jadi hostnya, host atau MC? co-host. Co-host, wow keren ya. Iya. Jadi ini kita lagi ngobrol sama talentnya UAD nih, Vin. Oke, ya pesan saya sebagai dosenmu ya, walaupun aku belum pernah ngajar kamu ya. Pernah. Pernah ngajar dan nguji kamu proposal juga adalah itu cita-citamu udah bagus tuh, roadmapnya ya, habis lulus ini kan kamu juga sesuai tepat waktu kan 4 tahun, habis itu pengen S2, habis itu kan ya bisa nikah, bisa kerja, bisa apa, bagus lah itu. Terus yang terpenting adalah itu bahagiakan orang tua karena kamu anak cewek itu punya Iya. seolah-olah ini walaupun nggak bener ya kewajiban lebih untuk bisa membersamai orang tua seolah-olah gitu padahal ya semua anak itu berkewajiban untuk itu gitu. Terus yang kedua maksimalkan potensimu terus gitu kan. Kamu tahu potensimu apa, kembangkan. Yang ketiga itu soal jodoh itu tadi. Hati-hati ya. Ya. Hati-hati dan selektif gitu. Gini, ini buat cewek-cewek. Cowok itu lebih penasaran sama cewek yang susah untuk ditaklukkan. Ini pengalamannya Tuhan. Toha lagi. Ya, jadi kalau misalnya Tuhan PDKT ke cewek gitu ya, tapi kok responnya cepet banget dan kayak lancar-lancar aja, Tuhan malah bosen. Kok gini aja udah, pasti dia akan nggak terlalu bersemangat lagi, cari yang lain yang. Tapi kalau cewek itu kok susah untuk ditaklukkan, itu makin penasaran dan cowok itu bisa terbunuh oleh rasa penasarannya. Kamu tahu lagu Roma Irama? Yang mana? Sungguh mati aku jadi penasaran, ini beneran itu. Cowok itu bisa mati karena penasaran. Artinya kalau kamu pede dengan dirimu, pede dengan prestasimu ya let's them compete gitu ya. Biarkan orang berkompetisi untuk menjadi yang terbaik buat gitu. Karena berumah tangga kan harapannya selamanya. Iya. Gitu. Dan berumah tangga ini ya bukan hanya menyatukan 2 orang tetapi 2 keluarga. Itu juga Setuju. penting. Artinya penerimaan kedua belah pihak juga menjadi penting. Kenapa saya kasih motivational quote semacam ini karena ya dia udah mau lulus gitu kan, udah mau lulus gitu. Dan banyak juga mahasiswa-mahasiswa yang udah mau lulus gitu. Itu oke, terima kasih obrolannya menarik sama Safira, model kenamaan UAD. Waduh. Serem. Selamat udah lulus, sudah mau wisuda, sukses selalu. Amin. Oke, sampai ketemu di Bidik Podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.